Halo semuanya, selamat datang di channel Nonton Buku. Gaji kamu udah lumayan gede, tapi saldo di akhir bulan selalu nol. Mungkin buku ini cocok buat kamu. Kece tanpa kere. Kita lihat sebuah kasus. Seorang remaja bernama Radit yang baru lulus kuliah dan dapat kerja dengan gaji yang lumayan bagus. Setelah bertahun-tahun hidup pas-pasan, dia akhirnya bisa makan enak tanpa harus mikir harga. Kamar kosnya juga udah jauh lebih bagus daripada kosannya waktu kuliah dulu. Dia juga bisa semakin mengeksplorasi hobi fotografinya. Sekarang Radit udah punya kamera DSLR dan drone terbaru. Setelah setahun kerja, dia mulai bertanya-tanya, kenapa di akhir bulan saldonya selalu nol? Padahal penghasilannya udah 10 kali penghasilan zaman kuliah. Kenapa bisa kayak gitu? Padahal kalau kita lihat historis, barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak sampo, sabun, makanan, dan lain-lain, naiknya nggak seheboh itu. Jadi yang naik signifikan sebenarnya bukan biaya hidup, tapi biaya gaya hidup. Ini terjadi karena perubahan kebiasaan konsumsi. Saat gaji kamu naik, konsumsi naik untuk barang-barang yang bisa kasih kita kepuasan emosional. Contohnya HP terbaru, tas bermerek, sepatu mahal, dan lainnya. Padahal, apa emang iya kita butuh itu semua? Kaitannya dengan kebahagiaan, bener nggak sih belanja bisa bikin bahagia? Jawabannya adalah iya. Tapi itu hanya kebahagiaan semu dan cuma sementara. Jadi dampaknya, belanja bisa bikin orang ketergantungan. Itulah yang jadi bahaya, karena kondisi kayak gini nggak ada ujungnya. Kondisi ekstrimnya, kita akan bisa bahagia kalau kita belanja. Kalau kondisinya kayak gini terus, nggak heran kalau di akhir bulan saldo kita selalu nol. Dulu aja waktu kecil, kita bisa tuh bahagia pas cuma main kelereng di lapangan dekat rumah, nggak harus belanja. Jadi, kayaknya kita perlu kenalan lagi deh sama diri kita sendiri. Apa yang benar-benar bisa bikin kita happy. Banyak anak-anak muda sekarang yang punya prinsip nikmatin hidup. Caranya bisa macam-macam. Ada yang ngelakuin hal-hal aneh, ada yang selengean, ada juga yang hidup sesuka mereka, termasuk foya-foya. Sebenarnya itu sah-sah aja selama nggak merugikan orang. Tapi apa masih bisa nikmatin hidup kalau tagihan makin menggunung? Yuk kita balik lagi ke tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kamu? Kita tentukan tujuan hidup kita yang spesifik dari berbagai aspek. Misalnya dari sisi personal, akademis, karir, finansial, pengembangan diri, dan lain-lain. Kalau kita udah tahu tujuan hidup kita bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik. Coba kita hitung. Berapa banyak sih uang yang kita keluarin untuk ngopi atau ngafe setiap minggunya? Untuk golongan yang berpenghasilan pas-pasan, mungkin ini jadi salah satu penyebab besar pasak daripada tiang. Mungkin kita perlu nyari alternatif lain buat penuhin kebutuhan kafein kita. Ada quote yang sangat menarik, kamu tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi, yuk mulai kita pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan ya haruslah kita penuhin, tapi harus clear juga mana yang memang kebutuhan dan mana yang keinginan. Kamu juga bisa bikin prioritas untuk penuhin kebutuhan dan keinginan tersebut, dan kita bisa mulai hidup hemat. Jadi, yuk kita mulai dari sekarang. Mulai sisihkan dana darurat, jangan lupa pisahin buat investasi juga. Kalau bisa sih, pisahin dana investasi di depan, jangan sisa. Mending kalau ada sisa. Kalau nggak ada kan berarti kita nggak akan pernah investasi sampai kapanpun. Yuk kita mulai dari sekarang. Itulah insight dari buku Kece Tanpa Kere. Mudah-mudahan kita udah mulai bisa memindahkan alokasi kebutuhan gaya hidup kita ke kebutuhan lainnya. Terima kasih.